Christos Anesti. Karitos Anesti. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel kami, Ortodok Literasi TV. Pada video ini kami akan membahas mengenai atribut-atribut Allah. Video ini merupakan bagian pertama, bagian kedua akan kami sajikan pada video berikutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Allah adalah Roh. Allah mengungkapkan kepada kita tentang dirinya sendiri bahwa Ia adalah Roh yang tidak bertubuh dan tidak terlihat. Yohanes 4 ayat 24. Apa artinya Allah tidak memiliki daging atau tulang seperti yang kita miliki? Dan kita tidak dapat melihat apapun di dalam dirinya seperti dunia yang telah Ia ciptakan yang terlihat oleh kita. Untuk menjelaskan hal ini, mari kita ambil contoh dari dunia kita ini. Kita tidak dapat melihat udara, tetapi kita dapat melihat dan merasakan dampaknya. Pergerakan udara memiliki kekuatan besar yang dapat menggerakkan kapal besar dan mesin yang rumit. Kita mengetahui bahwa kita tidak dapat hidup tanpa udara yang kita hirup. Begitu juga kita tidak dapat melihat Allah, tetapi kita dapat melihat aktivitasnya dan dampak-dampaknya. Hikmat dan kuasanya ada di mana-mana di dunia ini, dan kita merasakannya di dalam diri kita sendiri. Allah yang tak terlihat, karena kasih-Nya kepada kita, pada waktu yang berbeda Ia menampakkan diri kepada orang-orang benar dalam bentuk yang terlihat. Dalam gambar, atau pantulan dirinya, yaitu dalam bentuk sedemikian rupa sehingga mereka dapat melihat Dia. Jika tidak, mereka akan musnah karena langsung melihat keagungan dan kemuliaan-Nya. Allah berkata kepada Musa, "Tidak akan ada orang yang melihat Aku dan hidup." Keluaran 33 ayat 20. Jika matahari membutakan kita dengan kecemerlangannya, dan kita tidak dapat melihat ciptaan Allah ini, apalagi Allah yang menciptakannya. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan Dia tinggal dalam terang yang tidak dapat dihampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu kekal. Kejadian 21, ayat 33. Mazmur 90, ayat 2. Semua yang kita lihat di dunia dimulai pada satu waktu. Dia dilahirkan, dan pada suatu saat Dia juga akan berakhir, Dia akan mati, Dia akan hancur. Semua yang ada di dunia bersifat sementara, semuanya memiliki awal dan akhir. Dahulu tidak ada surga, tidak ada bumi, tidak ada waktu, tetapi ada Allah, karena Ia tidak berawal, maka Ia tidak memiliki akhir. Allah selalu ada dan akan selalu ada. Allah berada di luar waktu. Karena itu, Ia disebut kekal. Allah tidak berubah. Yakobus 1, ayat 17. Maleakhi 3, ayat 6. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap atau tidak berubah, semuanya terus berubah, tumbuh, menua dan hancur. Satu hal digantikan oleh yang lain. Hanya Allah yang tetap, tidak ada perubahan padanya. Ia tidak tumbuh, tidak menua. Ia sama sekali tidak pernah berubah. Sama seperti Ia dulu, demikianlah Ia sekarang, dan demikianlah Ia akan tetap selamanya. Allah selalu sama. Karena itu Ia disebut tidak berubah. Allah Maha Kuasa. Kejadian 17, ayat 1. Lukas 1, ayat 37. Jika seseorang ingin membuat sesuatu,
Dia membutuhkan materi, tanpa materi dia tidak dapat membuat apapun. Dengan cat dan kanvas manusia bisa melukis gambar yang indah, dari logam dia bisa membuat mesin yang rumit dan berguna. Tapi dia tidak pernah bisa membuat, misalnya, bumi tempat kita tinggal, atau matahari yang memberi cahaya dan kehangatan, dan banyak hal lainnya. Hanya bagi Allah segala sesuatu mungkin, tidak ada yang tidak dapat Ia lakukan. Ia ingin menciptakan dunia, maka Ia menciptakannya dari ketiadaan hanya dengan firman-Nya. Allah dapat melakukan semua yang Ia inginkan. Karena itu Ia disebut Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.